Hadis subuh ini yang kita bacakan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini berisikan tentang sesuatu yang kita jangan merasa tinggi dan jangan pula merasa rendah diri terhadap apa yang kita miliki kalau belum sesuai dengan harapan kita. An Anas radhiyallahu anhu qala kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adba la tusbaq aw kada la tusbaq. Faja'a Arabiyyun ala qudin lahu fasabaqaha. Fashaqqa zalika 'alal muslimin hatta arafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala haqqun 'ala Allahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah naqah artinya onta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama onta itu al-adba. Jadi hewan tunggangan beliau punya nama adba. Mungkin ada juga di antara kita yang punya hewan peliharaan di rumah, kucing dikasih nama. Dikasih nama. Siapa nama kucingnya? Jihad umpamanya. Nah, itu contoh. Nah, onta Nabi pun juga punya nama. Namanya al-adba. Onta ini larinya, pacuannya sangat kencang. La tusbaq, tak pernah bisa dikalahkan dalam berlari, tak pernah bisa didahului. Au kada la tusbaq, atau nyaris tak pernah bisa didahului karena begitu kencangnya. Itulah onta milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini menjadi kebanggaan bagi para sahabat juga. Orang yang paling mereka muliakan, orang yang paling mereka panuti, paling cintai, tentu semua yang dimiliki ingin semuanya super. Tak boleh ada yang mengungguli. Kita pun juga mungkin seperti itu. Nah, lalu faja'a Arabiyyun ala qu'udin lahu fasabaqaha. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab Badui, dia sedang menunggangi ontanya yang masih onta yang kuat, dia masih muda. Ternyata onta Badui ini fasabaqaha, mampu mendahului ontanya Nabi. Yang selama ini para sahabat, onta Nabi ini tak pernah ada yang bisa mendahului. Sekarang ada onta Badui, dia masih muda, bisa mendahului onta Nabi. Ini menjadi sesuatu yang berat bagi para sahabat. Saqqa zalika 'alal muslimin, sehingga orang-orang muslim, para sahabat merasa keberatan. Itu sama seperti kita punya anak, dia sekolah biasanya dapat juara 1, tiba-tiba dia dapat juara 2, juara 3. Itu barangkali perasaan orang tuanya dan perasaan anak itu tak enak. Kenapa bisa dikalahkan? Ini sebetulnya tak boleh. Atau kalau ada yang memfavoritkan sebuah tim tertentu, dia sangat memfavoritkan tim bola kaki si A, biasanya selalu menang, lalu kalah. Kira-kira seperti itulah apa yang dirasakan. Jagoannya kalah, tapi tentu tidak persis seperti yang dirasakan para sahabat. Para sahabat itu karena memang sangat mencintai Rasul, ingin semua yang ada pada diri Rasul itu, apa yang dimiliki, harta bendanya, semuanya unggul. Tak ada yang boleh lebih baik daripada itu, termasuk ontanya al-adba tadi. Nah, tapi kenyataannya ternyata ada onta Arab Badui yang bisa mendahului kencang larinya onta Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menjadi berat. Hatta arafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berita tentang onta Arab Badui ini mampu mendahului onta Nabi sampai kepada beliau. Kira-kira apa respon beliau? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqun 'alallahi alla yartafi'u syai'un minad dunya illa wada'ah. Dalam lafaz lain dibaca begini, haqqun 'alallahi alla yarfa'a syai'an. Kalau tadi alla yartafi'u syai'un minad dunya, kalau dibaca alla yartafi'u syai'un minad dunya, berarti syai'unnya menjadi fa'il dari yartafi. Artinya sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sesuatu itu yang tidak Allah tinggikan lagi rupa dunia, melainkan Allah rendahkan, itu adalah hak Allah. Nah, jadi ada dua lafaz yang kita temukan. Yang pertama, haqqun 'alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Artinya hak itu hak Allah untuk tidak meninggikan sesuatu dari dunia ini melainkan direndahkan, itu hak Allah. Dengan lafaz lain yang bersama, haqqun 'alallahi alla yarfi'a syai'an minad dunya illa wada'ah. Maknanya bersama. Artinya di sini itu ya hak Allah. Kalau ia ingin meninggikan sesuatu, itu hak dia. Jangan ikut campur dengan hak Allah. Kalau Allah ingin merendahkan sesuatu, itu hak Allah, jangan ikut campur. Jadi kalau sedang nonton bareng nobar Piala Dunia, ada jagoan kita kalah, jangan berantem. Apa yang kita katakan, ya sudah, kalah menang itu hak Allah. Nah, kita jangan bermusuhan gara-gara itu. Nah, hadis ini oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dia masukkan kepada bab tawadhu. Tawadhu merendahkan hati. Merendahkan hati dengan menyadari semua yang dimiliki itu adalah pemberian dari Allah. Tidak ada dari kita. Kita hanya sebagai hak pakai, hanya memegang untuk sementara. Jangan berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apalagi sampai menyombongkan apa yang kita miliki. Tidak boleh. Begitu juga jangan sampai merasa rendah diri, berkecil hati karena kekurangan kita, karena itulah bisa jadi di akhirat kelebihan kita. Kalau kita kalah dalam zahir atau penampilan dunia ini, ayo kita menang dalam zahir di akhirat kelak. Kalah di dunia itu tidak bernilai, tapi kalau kalah di akhirat itu sangat rugi. Biar kalah di dunia, asalkan di akhirat benar-benar menjadi orang yang pemenang, orang yang beruntung. Tapi yang lebih baik menang di dunia, menang di akhirat. Kan itu. Tapi semuanya adalah hak Allah untuk menentukan itu. Kalau Allah berikan kemuliaan kepada seseorang, itu hak Allah. Kalau Allah tidak berikan kemuliaan di dunia, itu hak dia. Maka kita sebagai hamba harus menyadari kita ini tidak ada apa-apanya. Tak ada hak sama sekali merasa bangga, apalagi sombong dengan apa kita miliki. Dan sebaliknya juga tidak merasa rendah hati. Karena ini kita adalah makhluk. Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan kita. Semua yang berlaku itu sudah menjadi ketentuannya. Inilah indahnya kehidupan seorang mukmin, semuanya menjadi baik. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Sebuah disingkat dari Anas bin Malik, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.